Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di majelis ini. Kita akan membahas renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan juga Ustaz Isa Al-Qaf. Di sini juga ada Atep dan Dafa pada kamera. Kita masih akan mendiskusikan atau menjawab tulisan yang ditulis oleh Bapak Mustafa Babat yang mengatakan bahwa Quran bertentangan, seolah-olah Quran bertentangan dengan sains. Salah satu misalnya masalah susu, dibilang susu tidak bercampur, susu itu murni. Nanti jelasnya akan dibacakan oleh Ustadz Isa Al-Qaf. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di sini semuanya. Assalamualaikum Ustadz Husain, Ustadz Hamzah, Ustadz Isa. Sehat Ustadz ya? Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah beri kita pemahaman tentang Al-Quran yang baik, yang menghilangkan subhat kita kepada Al-Quran. Ustadz Isa, barangkali bisa dibacakan apa yang ditulis oleh Bapak Mustafa Babat mengenai bahwa katanya bertentangan antara Quran dengan sains. Masya Allah. Ini diskusi yang dibawakan oleh Bapak Mustafa ada beberapa poin, Ustadz Husain dan Ustadz Hamzah. Hari ini kita akan membahas 2 poin terlebih dahulu. Yang pertama, poin yang dibawakan atas ayat 66 dari surat An-Nahl yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada di dalam perutnya berupa susu murni antar kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Nah, beliau membawakan bahwa air susu itu tidak di antara darah dan kotoran. Para mahasiswa kedokteran bisa dengan mudah menerangkan dengan lebih tepat. Air susu dihasilkan dari kelenjar air susu dari tubuh wanita. Sementara darah ya darah. Silahkan pilih yang mana yang lebih Anda percaya. Baca buku yang tepat. Bukankah ayat pertama yang turun adalah perintah membaca? Yang kedua adalah ayat masih surat An-Nahl ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Di ayat ini disebutkan bahwa kuda, bagal, dan keledai itu memang tercipta untuk kita tunggangi dan sebagai perhiasan. Sementara menurut sejarah, kata beliau, kuda dan keledai adalah hasil penjinakan atau domestifikasi hewan liar. Baru dilakukan sekitar beberapa ribu tahun lalu ketika manusia mulai bercocok tanam dan bukan ketika manusia menjadi pemburu. Jadi menurut beliau ada masa manusia menjadi pemburu, ada masa manusia bercocok tanam. Nah, saat bercocok tanam ini baru manusia mendomestifikasi hewan liar, salah satunya kuda, bigal, dan keledai agar menjadi tunggangan dan juga menjadi perhiasan buat umat manusia. Hewan-hewan itu adalah hewan liar yang dijinakan, bukan diciptakan khusus untuk transportasi, sehingga
dua hal tersebut bertentangan menurut dia bertentangan dengan sains Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Waalaikumsalam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal bashir an-nadhir. Assalamu alayka ayyuhal mab'utsu rahmatan lil alamin. Nashhadu annaka qad ballaghta risalata rabbik wa addaita amanatah wa nasahta ummatak wa taraktana jami'an 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma ati sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-wasilah wal fadilah wal syarafa wal darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturrahim yang dirahmati Allah, pada seluruh keluarga besar Radio Silaturrahim, kerabat kerja yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Hamzah bin Hamzah Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf, begitu pula Ustadz Muhammad Kresna, Atep, Dafa, dan seluruh keluarga besar anak manusia yang bersama-sama kita sedang menjalani ujian Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan hati kita, selalu menghadapkan wajahnya, menempatkan langkah kita di atas jalan yang lurus, membimbing kita lahir maupun batin. Begitu pula anak keluarga, umat yang kita cintai. Demikian pula bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing seluruh kaum muslimin dan mereka-mereka yang membuka diri mereka untuk menerima kebenaran, agar dapat berkumpul di jalan Allah, di jalan yang diridhai, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaranya dari para nabi, para pengikut mereka yang beriman. Mereka merupakan sebaik-baiknya teman kita berkumpul. Semoga Allah lindungi kita, keluarga kita dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada pagi hari ini, sesi kedua dari tema mana yang harus kita dahulukan, Al-Quran ataukah sains. Mengapa kita memilih tema ini? Karena kebetulan salah seorang saudara kita yang bernama Mustafa Hussein Ba'abad melalui broadcast yang beredar mengatakan bahwa Al-Quran bertentangan dengan sains. Apakah ini benar? Apakah kita harus memilih Al-Quran di saat bertentangan dengan sains, atau memilih sains di saat bertentangan dengan Al-Quran? Jawabannya sebetulnya antara Al-Quran, sains, dan manusia tidak ada pertentangan, karena semua berasal dari Allah. Sains merupakan penemuan-penemuan ilmiah dari ayat-ayat Allah yang terdapat di langit, di bumi, maupun dalam diri mereka, yang semuanya bertujuan untuk membuka mata hati kita
hingga dapat melihat kebesaran keagungan Allah dengan jelas. Sains modern saat ini tidak terlepas dari apa yang Allah ajarkan kepada kakek kita, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Oleh karena itu dalam suratul Rahman Allah terangkan bagaimana keharmonian di antara Al-Quran, manusia, dan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang langsung turun tangan mengajarkan Quran. Ini bukan merupakan hasil pemikiran atau pendalaman dari para nabi atau para bijak dan cendekiawan, tapi ini merupakan ayat-ayat yang berasal dari ilmu Allah. Jadi Ar-Rahman yang Maha Pemurah yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia juga yang menciptakan makhluk yang bernama insan. Allamahul bayan, dia juga yang mengajarkan kepada manusia kecerdasan, kemampuan untuk mengungkap, mengurai, meneliti. Ya. Begitu juga mentransfer ilmu mereka kepada yang lain. Kata bayan ini merupakan ungkapan yang amat indah. Kata bayan penjelasan, penerangan. Nah, sains juga merupakan apa? Merupakan ilmu ya, yang menerangkan, yang menjelaskan ya, fakta-fakta ilmiah yang terdapat di alam raya ini. Alamnya juga merupakan ciptaan Allah. Oleh karena itu mana mungkin terjadi benturan, kontradiksi antara Al-Quran dan sains. Cuma memang sering terjadi benturan antara pemahaman Al-Quran yang salah dengan penemuan sains yang belum final. Di antara dua, pemahaman Quran yang salah hingga bertentangan dengan penemuan sains, atau penemuan sainsnya belum final di hadapan Al-Quran yang berasal dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya manusia bersikap merendah dan tawadhu di hadapan penciptanya di saat dia belum ya, memahami fakta-fakta ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan keterangannya. Karena apa? Karena mungkin ilmu mereka belum sampai. Pada masa Nabi, ketika ayat Al-Quran berbicara tentang berbagai macam fenomena alam, kemampuan mereka belum mampu untuk apa? Untuk bisa mengiringi keterangan Al-Quran. Contohnya, khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia min alaq. Alaq itu merupakan sebuah apa? Masdar, akar kata dari aliqa ya'laqu alaqan. Artinya sesuatu yang melekat. Mereka hanya memahami pada saat itu bahwasannya tahapan penciptaan manusia setelah diambil dari saripati tanah, terjadi pembuahan, melahirkan alaq segumpal darah. Tapi penemuan modern menemukan ternyata keterangan Al-Quran lebih dari itu. Alaq itu adalah hasil pembuahan sperma dan ovum ya, yang melekat pada dinding rahim, yang melekat mirip dengan lintah, mirip dengan lintah. Aliqa ya'laqu alaqan. Silahkan buka kamus bahasa Arab Inggris, ya, Anda akan temukan kata aliqa ya'laqu alaqan, sesuatu yang melekat mirip dengan lintah. Seperti yang Ustaz Hamzah pernah katakan, bahwasannya Al-Quran ini mirip apa? Dengan batu baterai. Semakin meluas, ya, maka jangkauan cahaya juga akan apa? Semakin melebar. Nah, pengetahuan manusia ini dengan sendirinya kan berkembang terus-menerus. Ilmu Allah sudah final. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya merupakan satu kesatuan yang tak terpisah. Tapi kalau ilmu manusia ini kan terus mengalami pertumbuhan, perkembangan. Dulu saya ingat ya, ketika pernyataan-pernyataan para pakar sains mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa ada benda yang lebih halus, lebih kecil dari atom adalah orang yang goblok. Kalau nggak salah Bung Karno pernah mengucapkan hal ini. Tapi ternyata apa? Ada. Ternyata ada yang lebih kecil lagi. Cuma pada saat itu mata alat belum mampu untuk apa? Untuk melihat dan mengungkap. Tapi dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka bagi mereka wawasan yang sebelumnya tidak mereka kenal. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan pertunjukkan kepada mereka ayat-ayat kebesaran kami fil afaq.
Afak jamak dari ufuk. Maksudnya apa? Dalam seluruh cakrawala kehidupan, baik alam astronominya, geologinya, biologinya, ya, semua cakrawala kehidupan Allah akan pertunjukkan kepada kita, ya, yang dahulu tidak kita ketahui, hingga jelas bagi mereka bahwa Allah lah kebenaran yang sejati. Oleh karena itu kebenaran manusia nggak bisa dibandingkan dengan kebenaran Allah. Kalau kita menemukan bahwa kita belum memahami keterangan Al-Quran, bukan berarti apa? Quran bertentangan dengan penemuan kita saat ini. Nah, sebagai contoh yang disampaikan oleh saudara Mustafa Hussein Ba'abad, mudah-mudahan bisa memahami Al-Quran, bisa memahami bahwa ini kitab Allah yang berbeda dengan berbagai macam penemuan sains modern yang tertinggal jauh dibandingkan dengan ilmu Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat Mustafa Hussein Ba'abad. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 66. Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sesungguhnya bagi kalian pada hewan-hewan ternak terdapat ibrah, pelajaran yang amat indah. Nusqikum mimma fi butunihi. Kami berikan kalian minum dari apa yang terdapat, ya, yang dihasilkan dari apa? Perut hewan-hewan ternak tersebut. Kita lihat, kami berikan kalian minum, ya, dari apa yang dihasilkan dari perut hewan ternak tersebut. Mim baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Terjemahan yang kita sering baca, ya, kami berikan kalian minum dari apa yang dihasilkan dari perut mereka, mim baini farthin wadamin, dari tai, kotoran, dan darah. Betul tidak? Dari tai, kotoran, dan darah. Jadi farth atau farthin diartikan tai. Ini sebuah terjemahan yang salah fatal. Yang salah fatal. Dalam bahasa Arab ada perbedaan di antara dua kata. Satu farth, satu rauth. Kalau rauth itu menunjukkan tai yang keluar dari apa? Dari perut hewan. Kotoran-kotoran, limbah-limbah, ya, itu namanya rauth. Tapi kalau farthin atau farth itu menunjukkan apa? Kepada makanan hewan seperti rumput-rumput yang dicerna, yang di dalamnya terdapat lemak, protein, kemudian apa, mineral, vitamin yang bermacam-macam terdapat dalam apa? Dalam makanan yang dicerna yang belum diserap oleh tubuh, yang belum diserap. Nah, sewaktu diserap, ya, sewaktu dipisahkan di antara lemak, protein, mineral, ya, kemudian juga kandungan-kandungan yang bermanfaat tubuh, waktu dipisah, nah limbahnya itu namanya farth. Limbahnya namanya apa? Farth. Rauth. Nah, yang ini yang satu kesatuan yang belum terpisah namanya farth. Nah, waktu dipisah limbah kotornya, kemudian dibuang melalui anus, itu namanya rauth. Namanya rauth. Dan subhanallah, begitu sari-sari makanan tadi, protein, lemak, ya, kandungan-kandungan mineralnya, ya, dan lain-lainnya diserap oleh usus, kemudian apa? Dialirkan dalam darah. Dialirkan dalam darah. Nah, kemudian darah tersebut yang penuh dengan apa? Protein, lemak, ya, kemudian juga apa? Mineral dan kandungan-kandungan yang bermacam-macam mengalir menuju mana? Menuju kelenjar susu. Menuju kelenjar susu. Nah, sampai di kelenjar susu ada sel-sel sekresi yang berfungsi untuk menyuling, memisahkan protein, lemak, mineral, dan lain-lainnya dari mana? Dari darah. Jadi sel sekresi ini, ya, di kelenjar susu, dia berfungsi untuk apa? Untuk menghasilkan susu. Dari mana? Dari darah. Dari darah. Jadi bahan baku susu terdapat dalam darah. Ini ada nama ilmiahnya, Ustaz. Namanya bolus. Iya, betul. Bolus. Ya. Faras. Jadi faras itu bolus yang belum di atau sirjin dalam bahasa Arab. Jadi ya kita lihat, ya, itu bagaimana sari-sari makanan yang yang dialirkan oleh darah itu mengalir menuju mana? Menuju kelenjar susu, kemudian sekresi berfungsi untuk melakukan penyulingan supaya tidak bersatu dengan darah.
Disuling menurut keterangan sebagian ahli saintis untuk menghasilkan 1 liter susu membutuhkan aliran 500 liter darah. Di darah berputar ya, kemudian sel sekresi menyuling, menyaring. Menyaring. Nah, hasil saringan tersebut atau hasil penyulingan lahirlah susu yang berwarna putih. Padahal darah berwarna merah. Kenapa dia berubah berwarna putih? Karena kandungan proteinnya, kandungan lemaknya, kandungan mineralnya, kandungan vitaminnya. Ya. Subhanallah, ternyata tidak semua darah dipisahkan dan disaring. Oleh karena itu susu masih juga mengandung sel somatik. Sel somatik ini apa? Juga bagian dari darah. Baik itu susu yang berasal dari hewan maupun yang berasal dari manusia. Nah, Mustafa Hussein Ba'bad hanya menyebutkan kelenjar susu yang berfungsi untuk memproduksi susu. Dia lupa prosesnya. Tidak begitu saja memproduksi susu, tapi dari mana? Dari makanan hewan yang dicerna, kemudian ya setelah dicerna menjadi halus, itu yang namanya apa? Farth. Kemudian dipisahkan, diisap oleh dinding usus, dialirkan ke darah, nah limbahnya namanya rauth. Jadi terjemahan pada ayat ini karena salah terjemah terjadi salah pemahaman. Nah, hal ini dulu untuk masa lampau merupakan misteri. Merupakan apa? Misteri. Tapi orang Arab memahaminya apa? Dengan sederhana. Karena mereka tidak punya ilmu, keterangan Allah ketika menjelaskan proses pembentukan susu, mereka fahami bagaimana susu tersebut yang berwarna putih ternyata apa? Berasal dari proses penyulingan dari darah maupun farth. Tapi prosesnya bagaimana secara rinci mereka tidak fahami sampai ilmu pengetahuan sains berkembang dengan pesat. Ternyata walaupun asalnya dari darah, dia tidak berwarna merah, bahkan putih cemerlang dan harum. Walaupun dia bercampur dengan berbagai macam campuran dari makanan yang dimakan hewan, ternyata juga tidak membawa bau apa? Dari makanan. Ini kan keajaiban yang luar biasa. Kemudian Allah sebutkan, ya, setelah itu apa? Khalisan sa'igan lisyaribin. Susu tersebut murni, tidak lagi seperti bahan baku sebelumnya. Sa'igan lisyarib, begitu nikmat di saat diminum. Indah apa tidak? Di dalamnya terdapat sel epitel, sel somatik. Nah, somatik ini ya, merupakan sisa darah. Dan itu memang dibutuhkan. Bukan sesuatu apa yang berbahaya, tapi dengan jumlah yang terukur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana, maha sempurna hitungannya. Oleh karena itu susu organik yang prosesnya proses organik sebagaimana yang Allah lakukan, itu mengandung betul-betul manfaat yang amat besar. Yang merusak ini intervensi tangan manusia. Susu diberikan konsentrat, diberikan bahan-bahan yang apa? Yang tidak lagi murni. Tangan-tangan manusia yang merusak. Oleh karena itu Bapak Mustafa Hussein Ba'bad, kalau Anda membuka sebetulnya situs-situs yang menjelaskan hal ini, baik dalam situs sains ya, dan Al-Quran atau sains dan Al-Quran, Anda bisa menemukan keterangan sudah lama dijelaskan hal ini. Coba rupanya Anda kurang begitu menguasai sains dalam arti yang sebenarnya. Dan tidak mungkin antara ilmu dan Al-Quran akan terjadi pertentangan, karena Quran justru membimbing manusia untuk berpikir, berakal, dan tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Jadi betul-betul menakjubkan bagaimana dari proses yang begitu menakjubkan yang dihasilkan dari perut hewan yang menghasilkan farth, kemudian sari-sari patnya dipisahkan, diisap oleh dinding usus, kemudian dialirkan ke darah, disuling oleh sekresi susu, ya, sekresi apa yang ada pada kelenjar susu, kemudian lahirlah susu yang berbeda dengan asal usul sebelumnya. Sebagaimana manusia yang diciptakan dari sperma, dari ovum, yang berasal dari sari pati makan ayah ibu kita, lahir berbeda nggak dengan asal usulnya? Subhanallah, asal usul yang begitu rendah masih sombong bagaimana kalau diciptakan dari cairan permata dan berlian. Nah, kita lihat hanya dengan sedikit ilmu kita menyombongkan di hadapan Allah tidak patut sama sekali. Nah, persoalan yang kedua, ya, Allah menyebutkan di antara yang Allah ciptakan, anugerahkan bagi manusia wal khayla wal bighala.
wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan kuda. Kemudian wal bighal jamak dari baghlah. Itu hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai. Wal hamir jamak himar adalah keledai. Allah ciptakan semua ini, sediakan bagi manusia sebagai tunggangan. Di samping sebagai tunggangan juga sebagai hiasan. Karena kuda bertingkat-tingkat keunggulannya, ya, daya tariknya. Kalau sekarang orang berlomba-lomba dalam mengoleksi mobil mewah, pada zaman dahulu kala mereka mengoleksi kuda-kuda yang mewah. Yang dikenal dengan wal khailil musawwamah. Jadi Allah ciptakan semua ini di antara manfaat yang Allah sediakan untuk tunggangan dan sarana transportasi. Dan yang lebih menakjubkan lagi penutup ayat ini. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah akan menciptakan jenis-jenis kendaraan yang kalian tidak tahu sekarang ini. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kalau Allah sebutkan bahwa Allah akan membimbing manusia menciptakan kendaraan mobil, pesawat udara, ya, helikopter, pada saat itu orang tidak akan paham. Betul enggak? Oleh karena itu Allah gunakan kata yang sifatnya apa? Mengandung makna yang abstrak, ya, yang mereka paling tidak fahami bahwa Allah akan menciptakan kendaraan yang mereka tidak tahu, tapi bagaimananya sesuai dengan masanya. Wa yakhluqu ma la. Dan bukan hanya di sini, pada surat Yasin juga. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Sebagai bukti tanda kebesaran Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala angkut mereka di atas bahtera-bahtera yang mengarungi lautan. Mungkin orang mengatakan yang ciptakan bahtera kan manusia. Betul, di bawah bimbingan Allah. Bahkan dari mulai masa Nabi Nuh membangun bahtera di bawah bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan juga yang serupa dengan kendaraan tadi yang bakal mereka tunggangi. Cuma Allah nggak sebutkan. Kalau bahtera terapung, ya, berlayar di atas lautan, pesawat udara berlayar di atas udara. Kalau nggak ada udara, jatuh pesawatnya. Oleh karena itu di saat melintasi udara kosong, ya, pesawat jatuh. Betul enggak? Jadi kita lihat bagaimana keterangan Al-Quran disesuaikan dengan kemampuan pemahaman manusia pada saat itu. Nah, kalau seandainya Mustafa Hussein Ba'abad berbicara mengenai evolusi, ya, bahkan sebelum ribuan tahun yang lampau dan lain sebagainya, kita bisa menerimalah teori Anda. Cuma maksud kita, ini semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan sia-sia. Kuda, onta, keledai diciptakan, ya, oleh Allah sebagai karunia bagi umat manusia. Tapi bukan berarti Allah siapkan kuda-kuda yang sudah berpelana, ya, dalam kondisi siap untuk ditunggangi. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya Allah sediakan, tinggal kalian berusaha untuk menjinakkan. Betul enggak? Betul. Oleh karena itu Allah ajarkan ketika orang menaiki kendaraan ini, doa yang menjelaskan hakikat makna tadi. Wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pada saat kalian duduk di atas kendaraan tersebut mengatakan maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kami. Dan kami tak mungkin mampu menundukkannya kecuali dengan apa? Dengan karunia Allah kan? Wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, seandainya Allah tidak tundukkan kuda, onta untuk kita tunggangi, lalu diberikan kebebasan, yang akan terjadi onta kuda yang menunggangi kita. Betul enggak? Walaupun kita Walaupun kita katakan pandai, kalau Allah berikan juga kemampuan bagi kuda, onta yang seperti yang ada pada kita, bukan kita menyaksikan manusia naik kuda. Kuda dan onta menaiki manusia, diseret manusia kalau nggak mau kerja. Jadi lebih kuat mereka. Iya. Jadi kita harus pahami di balik semua ini ada rencana Allah yang luar biasa. Maka jangan kita bangga dengan sedikit ilmu yang tak berarti. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Yang unik, Einstein pada masa akhir hidupnya, dia tidak menyombongkan diri dengan ilmunya. Dia yang menjadi
pembuka terobosan menuju sains modern saat ini. Hingga dipanggil sebagai bapak sains kan. Tapi dia nggak menyombongkan diri. Pada akhir umurnya dia mengarang atau menulis tentang teori relativitas. Hingga relativitas Einstein. Pernah saya beli buku ini dalam bahasa Indonesia, saya bagi-bagikan kepada para ustadz. Orang tanya, Ustadz kenapa Ustadz? Saya bilang biar para ustadz nggak bangga dengan ilmu mereka. Berunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Einstein ya, merendah di akhir umurnya, bahkan ada cerita bahwa dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia latar belakang seorang Yahudi. Tapi tidak semua orang Yahudi ingkar pada Allah. Tidak semua juga orang Islam betul-betul Islam beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita serahkan selanjutnya kepada Ustadz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Begitu jelas tadi makna dari surah An-Nahl ayat 66 yang menceritakan bagaimana maksud daripada Al-Quranul Karim. Kalau kita baca, kita renungi maknanya. Kembali kepada apa yang pernah saya sebutkan dalam episode sebelumnya, bagaimana kita seharusnya ketika memahami Al-Quran. Hendaknya kita benar-benar jangan membaca Al-Quran sepintas saja seperti itu. Sepintas lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar supaya kita benar-benar merenungi maknanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak mau merenungi Al-Quran? Apakah hati mereka itu sudah terkunci? Kitabun anzalnahu mubarakun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini adalah Al-Quran, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau yang penuh dengan keberkahan. Artinya penuh keberkahan, banyak kebaikan di sana dan langgeng. Jadi kebaikan terkadang ya kita ya, dengan pengetahuan kita baru mengambil sedikit, baru tahu sedikit. Tapi coba kita renungkan lagi dengan menggunakan berbagai kemampuan, berbagai teknologi, maka di sana akan tergali lagi, akan terkuak lagi hal-hal yang baik yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, yang penting harus diperhatikan adalah kesatu, kita harus pahami bahwa yang kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Alimul Khabir. Firman Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, baik itu yang biasa, yang umum maupun hal-hal yang sangat detail, yang sangat rumit. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, tentunya kita harus mengetahui bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah. Pengetahuan kita ini masih terbatas. Bahkan para ahli sains pun seperti tadi disebutkan, misalnya Einstein, ketika mereka menemukan penemuan-penemuan pada masanya, banyak kemudian di masa-masa berikutnya penemuan mereka ternyata diuraikan lagi lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Ini menunjukkan bagaimana pengetahuan manusia itu ada batasnya, ada masanya seperti itu. Ya, walaupun itu yang disebut ilmu pasti, dan ketahuilah bahwasanya ilmu Al-Quran ini lebih pasti daripada ilmu pasti tersebut. Karena inilah, karena Al-Quran lah, ya, firman Allah, dan Al-Quran ini juga refleksi dari ilmu Allah, yang mana Allah mengetahui segala sesuatu yang belum diketahui oleh manusia. Jadi apa yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan dari masa ke masa itu akan mengungkap kebenaran Al-Quran. Oleh karena itu ketika kita membaca misalnya terjemahan, ya,
Jangan baca di sepintas saja. Kemungkinan ada terjemahan ini ketika menerjemahkan satu ayat atau suatu kalimat itu masih berdasarkan pemahaman dan pengertian yang sederhana pada masanya. Seperti misalnya seperti yang Ustaz Husin terangkan tadi, seperti khalaqal insana min alaq. Itu kalau kita lihat terjemahkan, alaq diartikan segumpal darah, seperti itu. Padahal kalau mau diteliti ya pembahasan ini, pengertian ini, baik dari asal bahasanya ya maupun kemudian diteliti dengan proses secara ilmu pengetahuan dan teknologi, maka nantinya akan ketemu bagaimana proses pembentukan setelah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, ya, terjadi pembuahan, kemudian pembuahan ini, dari hasil pembuahan ini menempel di dinding rahim yang disebut zigot, ya, menempel di dinding rahim persis tadi seperti lintah yang kalau kita digigit lintah tangan kita, di mana lintah tersebut mengisap darah yang ada di dalam tangan kita ini, dalam diri kita. Begitu juga bagaimana zigot tadi ketika menempel di dinding rahim, dia akan mengisap saripati makanan yang dimakan oleh ibu, yang akan juga didapati dimakan oleh bayi tersebut menjadi sumber makanannya. Nah, ini apa yang Allah ungkapkan dalam bentuk kalimat yang sederhana, tapi kalimat tersebut mengandung makna yang dalam, makna yang luas sekali ya, bagi mereka-mereka yang mau menelitinya. Nah, Al-Quran ini bahasanya bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui pengetahuan hambanya di masa turunnya Al-Quran, dan juga Allah tahu pengetahuan hambanya di masa-masa yang akan datang. Dan Al-Quran ini pasti sesuai dengan pemahaman masing-masing ya pada masanya. Ketika tadi diterangkan bagaimana tentang kendaraan itu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwasanya di antara manfaat dari hewan-hewan yang dijinakkan tadi, katanya yang itu hasil penjinakan, ya memang Allah hanya menyebutkan ini adalah manfaatnya, salah satu manfaatnya kamu bisa jadikan sebagai kendaraan. Tapi sebenarnya ada lagi nanti kendaraan-kendaraan yang Allah akan ciptakan ya, yang tentunya bukan Allah ciptakan langsung seperti diciptakannya misalnya handphone ini diciptakan langsung oleh Allah, enggak, artinya melalui tangan-tangan manusia ya, berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada manusia, melalui bahan-bahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di alam semesta ini, manusia meraciknya ya, memprosesnya, merakitnya, jadilah kemudian kendaraan-kendaraan yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tadi ya, bahwasanya Allah akan ciptakan ya, buat mereka kendaraan yang akan mereka kendarai seperti itu. Mimitslihi ma yarkabun. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan ya, atau sebutkan dalam bentuk kalimat sederhana yang dulu mungkin nggak bisa difahami. Dan inilah memang kehebatan Al-Quranul Karim, kalimatnya bisa dipahami oleh manusia-manusia zaman dahulu dan juga oleh manusia-manusia zaman sekarang. Ya, kalau andai kata diterangkan misalnya oleh Nabi, Rasulullah kan paling memahami tentang Al-Quran. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya Allah ciptakan nanti ada kendaraan dari besi bisa terbang. Misalnya Rasulullah ceritakan itu kepada sahabatnya, Rasulullah bisa dibilang orang gila. Rasulullah bilang baru menceritakan diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, mereka sudah banyak di antara mereka yang tidak percaya, yang murtad. Ya, padahal hal itu kalau diceritakan oleh manusia kepada manusia zaman sekarang, peristiwa Isra Mi'raj itu bisa difahami karena nalar kita ini sudah memahami hal itu. Kita bisa pergi dari sini ke Surabaya hanya dalam beberapa jam sampai, karena memakai kendaraan.
Nah, Rasulullah SAW juga seperti itu dalam hal Isra Mi'raj. Jadi banyak di dalam Al-Quran ya, kalimat-kalimat yang mengandung rahasia, yang pada zamannya itu tidak diketahui dengan detail, ya, baru terungkap zaman sekarang. Dan jangan kita menghukumi bahwa Al-Quran itu nggak mengerti tentang apa, nggak menyebutkan tentang hal-hal yang detail. Memang Al-Quran bukan buku fisika, Al-Quran bukan buku kimia atau biologi yang membahas sesuatu secara detail. Al-Quran adalah buku petunjuk ya, agar supaya manusia ini benar-benar berkembang di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya mereka, walaupun mereka maju dalam bidang teknologi dan sains dalam berbagai hal, tapi tetap berada di dalam koridor bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, bahagia sekali kita bisa mendengar uraian ini ya. Mudah-mudahan penjelasan tadi lebih menimba kita untuk lebih memperdalam Al-Quran. Betapa luas dan indahnya Al-Quran itu. Tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih Dr. Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Atef, Dafa, dan Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.